Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 16 dan ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum, apakah kamu mengira antutsroku, bahwa kamu dibiarkan saja, walamma ya'lamillah, dan sebelum mengetahui Allah, alladzina jahadu, orang-orang yang berjihad, minkum, dari kamu, walam yattakhidhu, dan tidak mereka mengambil, min dunillah, dari selain Allah, wala rasulih, dan tidak pula rasulnya, walal mu'minina, dan tidak pula orang-orang mukmin, walijatan, sebagai teman setia. Wallahu khabirun, dan Allah maha teliti, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Makana lil musyrikin, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik, ay ya'muru masajidallah, bahwa mereka meramaikan masjid Allah, syahidina ala anfusihim, kelihatan atas diri mereka itu, bil kufri, akan kekafiran. Ulaika habitat, mereka itu sia-sia, a'maluhum, amal mereka. Wa finnari, dan di dalam neraka, hum khalidun, mereka itu kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum, apakah kamu mengira, antutsroku, bahwa kamu dibiarkan saja, walamma ya'lamillah, sebelum mengetahui Allah, alladzina jahadu minkum, orang-orang yang berjihad dari kamu, walam yattakhidhu min dunillah, dan tidak mengambil selain Allah, wala rasulih, dan rasulnya, walal mu'minin, dan orang-orang mukmin, walijatan, sebagai teman setia. Wallahu khabirun, dan Allah maha teliti, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Makana lil musyrikin, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik, ay ya'muru masajidallah, bahwa mereka meramaikan masjid Allah, syahidina ala anfusihim, mereka mengakui atas diri mereka, bil kufri, dengan kekafiran.
ulaika habitat a'maluhum, mereka itu sia-sia amal mereka, wa finnari hum khalidun, dan di dalam neraka mereka kekal. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebenarnya ini masih kelanjutan dari pernik-pernik permasalahan menyangkut dengan penaklukan Makkah sebenarnya. Namun banyak sekali pelajaran-pelajaran yang patut diambil. Satu diantaranya yang diungkapkan dalam ayat 16-17 ini. Didorong oleh rasa khawatir di tengah-tengah kehidupan. Pertama, manusia itu sangat khawatir tidak ada jaminan hidup. Nah, ini memang samojo dan awak rasakan kan betul-betul mengerogoti kita di dalam hidup kok takut tidak makan. Nah, itu betul-betul mengerogoti hidup. Takut tidak makan, takut tidak ada biaya hidup. Itu yang khawatir kita. Dan itu merasut kepada seluruh manusia. Dan itu wajar. Dan itu wajar. Umpamanya hari ini ada yang dimakan. Tidak nampak bisuan ke dimakan. Lalu khawatir, itu wajar. Artinya suatu yang sangat manusiawi. Nah, di dalam menyikapi rasa takut ini, itu terbagi-bagi manusia. Ada orang yang dalam menyikapi rasa takut ini keluar bak pepatah. Di waktu ado usah dimakan. Lah ndak ado baru dimakan. Nah, baru caranya. Waktu ado jangan dimakan. Lah ndak ado baru dimakan. Artinya berhemat. Di waktu laya gak beraya, jangan dihabis adonya. Ingat baso, ado masuk-masuk sulit beko. Jadi harus ado namanya serap, harus ado namanya simpanan. Nah, gitu. Berhemat. Jadi ada orang yang menyikapi dengan cara berhemat. Ada cadangan. Ada juga orang karena sulit untuk berhemat, iya bakal berhemat, indak balap ya. Indak mau ujung barang tu kiri pangan. Makan awak, makan anak, bayar lampu, bayar iya. Iyo tak ada lah biar itu sekarang tak cukup angka di mayan. Nah, ada pula dia ngambil jurus dengan selalu aktif, agresif untuk mencari peluang. Sehingga tidak ada waktu yang tersenggang di dalam hidup itu, dia terus bekerja. Dengan mengambil jurus cielai, tidak ada nang kama mantang. Debo orang wakarajo di sawah, oke. Debo orang wakarajo mengalih, jadi. Disuruh orang mengangkut iko, mawa iko, jadi. Tanpa. Biasanya orang yang seperti ini, berhasil juga dia. Tidak ada memantang. Dia mau ambil jodoh, oke. Dia mau berhasil itu, jadi. Dia mau menyapu itu, jadi. Berhasil juga dia. Ada yang menyikapi seperti itu. Ada juga yang menyikapi dengan cara sadangkan ananado. Deknya tahu bahasa barih cuma seliter, ayahnya cuma sagaleh, ada tanah sebidang, nyo pelihara tanah sekete itu. Nah, sebabnya punya falsafah dalam hidup, banyak habis ketek sadang, itu istilahnya. Nah, sekali duduk 50.000 makan habis. 35 bisa juga, 25 bisa juga, 5 balik sekali makan kanyang juga. Bahkan masih ada kini makan 10.000 kanyang juga. Hanya ambil 10.000 kesek. Sampai aja jadi. Nah, cuman yang terakhir, kok masalahnya? Ada yang mengobati rasa khawatir kok dengan cebadak tapi lasuang. Asal telatak disantuang. Aku nak boleh yang bayu. Asah telatak disantuang. Indak tentu. Pokoknya pitmas. Asah piti masuk. Apakah dengan jalur halal
apakah dengan jalur haram, apakah dengan jalur antara halal dan haram, pokoknya coba dak tapi langsung asal terletak sentuang. Ada yang ambil jurus bantu itu. Akibatnya dak do kain orang terjamu, dak do pot bunga orang terletak. Pokok sentuang taruh. Ia mah mengecek do sampai ke masjid terompa orang hidup lalunya. Ada dengan jurus yang seperti itu. Nah, dalam ayat yang seperti ini, di waktu Mekah mau ditaklukkan, ini umat Islam kan ada yang khawatir, menang ini apa kalah. Jadi ada seorang yang sehari-hari sebenarnya sudah dipandang imannya kuat, namanya Al-Hatim namanya. Al-Hatim. Di kalangan para sahabat dia adalah pejuang, imannya cukup kuat. Hampir nyaris terperosot ke sini karena ada rasa khawatir kalau nanti pas awak menaklukkan Mekah kalah. Nah, kalau kalah itu kan bisa jadi budak, bisa makan suli, bisa minum suli. Nyarisnya mengirim surat rahasia kepada pimpinan-pimpinan kafir untuk minta perlindungan. Kok kalah beko nanaden tolong selamayan. Nah, ada yang seperti itu. Cuman Tuhan kemenolong di amal ibadahnya liado sempatlah diketahui oleh para sahabat bahasanya lah memanggil seseorang untuk ke mantan surat rahasia kok. Sempat dicegat oleh orang, karajo kok. Ikut tipi iman kok, padahal dia sudah dipandang imannya kuat, sudah dipandang ibadahnya mantap. Bahkan ibu Bupat Win Buta Bu lain sempat Umar bin Khattab hampir mencabut pedang keluar mau membunuh Al-Hatim ini. Ini munafik ini kecil. Cuman untung saja Nabi mencegat, jangan dulu kata Nabi. Jangan dulu, sehingga dia berterus terang mengakui kesalahannya, minta maaf dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Akhirnya dia tidak jadi dibunuh. Padahal kalau sempat ini dilakukan oleh Al-Hatim, ini kan berbahaya nih. Kan menyarah ke musuh namanya itu. Menyarah ke musuh. Akhirnya turun ayat ini untuk menjelaskan kepada kita bahasanya rasa khawatir untuk tidak makan, tidak selamat di dalam hidup itu bisa membuat orang menjadi kalap. Kadal fakru ayyakuna kufran. Sulit hidup itu bisa membuat orang menjadi kafir. Nah gitu. Jadi coba dak tepilah suang asal telataknya santuang dek karena memikirkan sulitnya itu sehingga banyak orang yang panjang tangan tawaikan, panjang kaki telangkakan, rusak pergaulan, rusak ibadah, rupanya tidak kini saja. Nah, coba bayangkan sahabat yang dipandang sudah kuat imannya, sudah mantap ibadahnya, masih kena oleh kekhawatiran seperti ini. Saya yakin mungkin seperti bahasa David, mungkin pernah merasakan ndak ada nang dimakan bisu, iyo padiah terasa negara. Kalau seandainya hanya seorang diri, li muncul dan ciek kok saja, mungkin tidak kabar. Tapi kalau lah dulu barisan mengikut di belakang, aja mengecek lah iya mah. 3 orang celiak mah. 3 orang diceliak. Sampai seperti ini coba bayangkan. Aku cik Bu Hamka, orang imannya sakwe itu ibadahnya semantap tuh hampir kena. Nah, cuman oleh karena modal ibadahnya banyak selama jadi. Nah, dalam konteks ini ternyata parang nan terjadi kehancuran total, porak-poranda, ada gunanya. Gunanya tuh untuk menyaring sianan lei batu-batu beriman, sana hendak parang tadi. Jadi diibaratkan dalam agama kita perang itu adalah banjir besar. Kalau banjir tibo, itu artinya parang tibo. Nah, banjir kalau tibo, itu akan bisa menyisihkan mana batu, ma sarok. Mana batu, mana sarok.
mana li batu-batu beriman, mana icak-icak beriman. Itu sama jok banjir datang. Jadi perang itu sama dengan banjir besar. Nan saruknya lah ada puang surang saya. Dan batunya lah tabanam. Itu gunanya banjir tadi. Seketika banjir telah selesai, batu nampak kembali. Nan saruk lata sampang, lata salik di mata letak. Sehingga perang itu ada gunanya, ada manfaatnya untuk menyisihkan mana lay batu, mana hanya salamoko adalah sarok sampah. Nah gitu. Kalau hanya hidup dalam damai, hidup di dalam nyaman, sejahtera, banyak yang akan dimakan, banyak yang akan diminum, itu siasa bisa. Cuma hidup panak pare itu, baki loh. Ada itu nya, tak ada orang yang nak tunggu rumahnya dan picilok sebentar, apa ke itu jadinya. Nah, kalau dalam bahasa aman biasanya, cuma dalam sulit itu. Nah, jadi kadang-kadang perang ada gunanya. Nah, makanya dalam ayat ini kita perhatikan, am hasibatum. Apakah kamu mengira? Nah, kalau sekarang tentu kamunya umat Islam. Apakah wahai umat Islam kamu mengira antut seroku bahwa kamu akan dibiarkan hidup bebas begitu saja di atas dunia, walamma ya'lamillah, sebelum Allah mengetahui alladzina jahadu minkum, siapa yang benar-benar berjihad di antara kamu, walam yattakhidu min dunillah wala rasuli walal mu'minin, dan tidak menjadikan selain Allah, selain Rasul, selain orang mukmin sebagai teman dekat. Nah, ini disindir oleh Allah. Allah akan berikan dulu ujian sehingga Allah menjadi tahu sianan batu, sianan sarok. Balik kanan tadi. Kalau batunya tabanam surang, pastinya tabanam. Inyo akan istiqomah. Tunan batu. Inyo akan istiqomah. Saya tidak apa-apa ya kita ambil sebagai contoh. Adik Prabowo atau kakak Prabowo? Siasim kok? Adik ya, saya mau disogok $1.500, kan dikeceknya. Enak saja, negara ini akan saya jual. Lalu Prabowo didatangnya pula, ya kakak juga lama saya ngecek Prabowo. Lalu Prabowo didatangnya pula. Untung Prabowo ditunjuki Tuhan. Itu kan ujian itu. Coba bentuk yang pernah kita bicarakan. Ari paneh, niro di sandang. Alah, minum ni niro kecil dulu. Itu jadinya. Aduh ceritanya, hawa awi maka niro ada di punggung ah. Puga niro galun. Akan begitu. Nah itu, jadi hal-hal penceklik, kesulitan, itu sebenarnya ada manfaatnya. Baik untuk diri maupun untuk komunitas masyarakat. Untuk membuktikan apa? Siapa yang benar? Iyo libatu iman dan tidak. Akan seperti itu. Jadi ada gunanya di tengah-tengah kehidupan. Ketika kita bisa lolos menjalani hal-hal yang seperti itu, alhamdulillah. Jadi jangan menganggap kesulitan-kesulitan yang wak lalu itu tidak ada gunanya. Tuhan sedang menguji kita. Kita lihat apa tidak? Fa innamal usri yusra. Mesti di balik kesulitan itu mesti ada kemudahan. Ketika waklah lulus dari ujian, wak juara 1, pasti ada piala terima. Seperti itu. Jangan kamu mengira kamu dibiarkan saja. Allah perlu tahu siapa yang benar-benar berjihad. Makanya parang kalau di zaman itu. Siapa yang benar-benar mau memikul senjata. Wak masih ingat wak cerita orang-orang tua wak kayak zaman Jepang tuh, kolah magiah nasi bungkus, kolah magiah sambal, kolah magiah sayur, bahkan ada yang memberikan fasilitas sampai lalu rumahnya untuk tentara-tentara tuh tanpa pabrik dalam melawan musuh sejak zaman Belanda. Tapi ada aja cie-cie menjadi kaki tangan Belanda, menjadi kaki tangan Jepang. Pitmas saja sabti masuk. Ada cie-cie. Jadi masa sulit perang yang seperti itu, alladzina jahadu asyana betul-betul berjihad. Seperti itu. Minkum. Walam yattakhidhu min dunillah,
dan tidak menjadikan selain Allah, selain Rasul, seorang mukmin, selain yang tagak nan benar, walijah sebagai teman dekat. Al-Hatim dan Abu Sabi kan tadi hampir saja mengirim surat rahasia buat menjalin hubungan dengan orang-orang kafir. Sampai kini masih ada juga Al-Hatim baru masih banyak. Jadi aku tidak mungkin, Pak. Saya tidak ada prinsip di tengah-tengah kehidupan. Tidak ada prinsip. Akhirnya kalau orang sempat tahu siapa dia yang sesungguhnya, jangka orang banyak, pencet saya nak nyapu dah. Itu tidak terus orang. Badai pasti berlalu sih. Badai pasti berlalu, banjir pasti berhenti. Sehingga nan batu tawanam, nan saruk anyui, nan saruk merapuang. Kalau lihatnya hilang tak kamapain, dah ada nan bedanya tersampang loh di salek-salek bukit, salek kayu tu. Nampak je darah jadinya. Tak kama malu kan disuruhkan kalau adilah tanang bentuk itu. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha tahu, Allah maha teliti, Allah maha mengerti apa yang kamu lakukan semuanya di tengah-tengah kehidupan. Itu yang pertama. Itu poinnya yang pertama. Di poinnya ada waktu tu, kesulitan hidup itu apakah menjadikan kita istiqamah atau berubah, tu nanya. Kemudian yang berikut, makana lil musyrikin, tidaklah mungkin atau tidaklah pantas, tidaklah patut, atau tidaklah mungkin cialah je tu doh, bagi orang-orang musyrik ayyamuru masajid Allah, akan meramaikan masjid Allah. Nah, ini kalau kita tarik kepada kehidupan kita sehari-hari, hadir di masjid, meramaikan masjid, ikut berjamaah di masjid, koyo barek ambo hampir seluruh masjid di Barmanjang ko borangkai sadonya, borangkai, tidak pernah dulu disabui masjidnya, sabui seluruh salah. Itu nampak tu warna-warna dan pola-pola khusus. Ada yang bertahan. Kau mending awak di asli aku masuk bertahan namanya kok, Pak. Walaupun karai ko, tapi lagi bertahan. Ada satu masjid di Padang Panjang, nyaris untuk sholat yang 5 waktu saja, itu pun terseot-seot sakaratul maut. Sakaratul maut. Ya. Celah bayang ibu tu sempat ambo magi ceramah barampe. Datang tu mau pupu aja nyo. Barampe lalu lo betigo. Celah bayang. Ini orang pe nyo lalu tigo. Barang jagonya. Seorang. Nang seorang ko pakak itu. Itu telah ngecek seorang salah. Ambo ya warna marasai Pak, kenapa tadi? Ya waktu tamu lu rumah ya, biasa seorang laki-laki. Ada berampe dia ada tigo lalu ceramah juga dipupuan seorangnya ni awak. Kiranya merasa nak mamangar, dah terangarnya. Itu lah ngecek seorang sama. Padahal sebelumnya ramai, itu. Akan mengawak. Akhirnya sampai tercito-cito dalam penganabo. Bisa dikumpulkan mau balik ke di balian pistolai cek surang. Jadi sebelum pergi mengaji pistolai aku diisi panuah. Sian entah kalau tebak jo iya tu. Itu kesudahnya deh. Ada. Itu saya kan jawab apa itu. Asal lalu tak. Balik kikong. Kalau tidak berdasarkan innamal a'malu binniyat dari nan di dalam takkan bertahan. Ndang iya rada aja, ndang lain dah tidak. Takkan bertahan. Tapi kalau sudah berdasar dari hati nang kete ikhlas mukhlisina lahu, dan ikhlas karena Allah, baru bertahan. Makanya Allah sindir di sini.
Maka lil musyrikina ayya'muru masajid Allah. Takkan mungkin orang musyrik itu meramaikan masjid Allah. Musyrik di sini bukan hanya musyrik yang sehari-hari menyembah patung. Terus musyrik ketek dari namanya itu. Artinya apa? Lillahi ta'alanya itu kotor. Nyo datang ke masjid itu tidak lillahi ta'ala penuh gitu. Sagan awak. Itulah kan estek. Sagan awak. Sagan di kawan, sagan di guru, sagan segala macam sagan lah. Itu tidak akan bertahan. Tapi kalau betul-betul sudah lillahi ta'ala, betul dari dalam, tidak ada cerita. Paneh, nyo balinduang, hujan, nyo bapayuang, tidak ada cerita. Kalau sudah mendaging kebiasaan yang seperti itu, pas awak kabarang kayak tiba tamu, malih ini tamu kenya tiba lo kami ke masjidnya. Ada rasa tidak puas rasanya itu, malih ini. Tadi bawa tamu kita lihat katu teba nyati wak weh. Nah kenapa? Karena ada suatu kebiasaan yang akan tertinggal disebabkan dia datang. Nah itu sudah tertanam itu. Tapi kalau tidak lillahi ta'ala, dia akan mudah tercabut satu saat. Tidak akan mungkin orang-orang musyrik itu meramaikan masjid Allah. Nah jadi nan ditebak di ayatku Al-Hatim tadi. Ba mangko ba makasih mengirim surat rasio kayaknya untuk minta pelindungan. Ndak akan mungkin dilindunginya. Paling-paling bekonya mau melindunginya, bayi kayaknya uang takwi namanya. Nah, beromongnya. Sebablah terbukti berkali-kali di dalam sejarah ndak ada cerita. Apabila kekuatan berada di pihaknya, awak dihabiskannya. Tapi kalau kekuatan berada pada pihak kita, hanya akan membana-bana, hanya akan membuat elok. Makanya di dalam Islam kita baru boleh berhubungan baik dengan mereka kalau betul-betul yang namanya kekuasaan itulah berada di tangan awak. Dan yang bersangkutan betul-betul diminta kesungguhannya berjanji tidak akan mengganggu. Tapi kendali pemerintahanlah di tangan awak. Tapi kalau kendali pemerintahan masih samar-samar di tangan awak, jangan sekali-kali menjalin kerjasama. Nyo pasti awak terkalok. Nyo jago bego pasti. Nah, ini dia. Tidak akan mungkin bagi orang musyrik meramaikan masjid Allah syahidina ala anfusi bil kufri, yang mereka betul-betul mengakui atau bersaksi terhadap diri mereka bahwa mereka non muslim, bahwa mereka masih kafir. Tidak ada cerita itu. Saya akan melindungi, tidak ada cerita. Tolong hati-hati betul. Nah, makanya jangan sampailah berkirim surat. Ulaika habitat a'maluhum. Aku nang sange bana wa khawatirkan. Habitat a'maluhum. Kau nak wa khawatir ke mana bu? Minyak abi sambat tak lama. Awak beramal lah banyak, terasul dewa, bersedekah lah banyak, bersolat lah banyak, baca Quran lah banyak, tapi ternyata habitat. Kenapa? Karena innamal a'malu bin niat tadi. Karena niat awal dari kita beramal itu tidak bulat lillahi ta'ala. Tidak bulat lillahi ta'ala. Makanya pernah saya sampaikan, satu rombongan musyahidin atau musyahidun, orang syahid di akhirat, nyobelo bari bantu ada di dunia itu kiri ibu pintu surga di stop dan mereka ridwan, kalian belum boleh masuk, maju ke mandang ke muka. Apa alasan kamu? Kami tak boleh masuk, kami semuanya sudah mati syahid. Orang mati syahid kan langsung masuk surga, awas kamu. Nah sawananya ambo muahsanya untuk mempersilakan kalian masuk, tapi ambo dapat WA sementara kecil malaikat Ridwan tukang jago. Mana dia WA itu? Itu loh kecil. Bacanya. Kalau datang pasukan yang dikomandani oleh Siano,
dan minta bersikeras masuk ke dalam surga. Tolong stop kecewa. Inilah apa alasan kok sampai kami yang sudah benar-benar mati syahid menegakkan agama Allah di stop masuk surga, padahal Allah berjanji langsung masuk surga. Kalau itu yang tidak dapat akar motornya. Ada di sudut itu penelitiannya tanya saya ke situ kayak Malik. Itu penitia menunggu. Mana dia? Sudut mana? Sudut sana aja. Apa ini itu? Itu mah Pak Komandan impon sampai ke kami kan cuma menjalankan tugas. Kami mah tentu kami cuman kami menjalankan tugas. Tuan Komandan juga anak-anak buah anggota barisan sebanyak 40 orang tu. Ternyata setelah diuji, setelah dilihat, berjuang dulu itu tidak lillahi ta'ala. Tidak lillahi ta'ala. Terus lah kecilnya. Pertama, Tuan berjuang agar Tuan disebut pahlawan. Yang kedua, Tuan berjuang agar anak cucu Tuan dianggap sebagai anak pahlawan. Sehingga Tuan mengharapkan kepahlawanan Tuan itu pengaruh ke anak. Yang ketiga, Tuan dulu berjuang yang serombongan kok agar terselip di dalam benak Tuan dan hati Tuan kalau dapat dibuat tugu pahlawan. Itu tujuan Tuan berjuang dulu. Dan demi Allah lillahi ta'ala kau di belakang. Dan ternyata Tuan berhasil. Walikulim ri'in manawa. Seluruh yang Tuan niatkan itu alhamdulillah terwujud. Jadi Tuan beruntung juga. Tuan lah dicatat sebagai pahlawan peninggal Tuan. Anak-anak Tuan lah diagihlo pensiun sebagai pensiun apa namanya itu? Veteran, termasuk istri-istri. Dan yang tak kalah pentingnya, baru beberapa bulan lalu seluruh Tuan dan Babariko lah dibuat tugunya, bahkan patung Tuan. Jadi yang Tuan niatkan itu alhamdulillah lah berhasil. Sakati Allah jo ndak ada tainget de Tuan kayak itu serugo dah. Ndak ada, cuman Tuan mengingatkan itu. Itu berita anda sampai kambonya. Ia ndak pekar boleh. Jadi kalau begitu kemana kami jadi lagi? Ini itu Tuan ndak ada kursi ndak selesai ndak ada kau dah nak nyanyi. Tuan tulis sejalan kau sampai di tempat dituju tu. Jadilah belok kiri maju kanan tu itulah maju jalan. Lihat kiri kanan kopi. Belok kiri maju jalan. Kenal kopinya. Amalnya habitats a'maluhum. Sia-sia amal mereka. Sia-sia amal. Jadi yang namanya pahala kan tidak kelihatan. Pahala itu kan label untuk satu amal sebenarnya. Kan label. Sebagai contoh yang mudah dipahami, talui tiak abuih, talui tiak dia abuih, kan kamek tu. Lemak besar tu. Baik. Berbeda tak rasanya dek lidah awak talui tiak babali jok talui tiak cilok. Tentu tak ada beda tu. Talui tiak babali di kadai siman wah dia buih, itu rasanya. Talui tiak yang rangkai ke sangka orang belakang rumahnya dia buih, itu ya rasanya. Tak ada beda. Cuman label talui tiaknya berbeda. Ci halal, ci Arab. Neraso semuanya. Makanya ada contoh, kan ada yang mendebat saya, apa itu bank syariah Bu ya? Sama aja dengan bank konvensional. Sama aja cik. Kalau bank konvensional, kok dalam kajian awal asbab munculnya bank syariah, kan? Bank konvensional riba itu kan tidak pula muafik seluruh ulama itu. Cuman karena di waktu itu sistem pengelolaan bank cuman ada itu, ya apa boleh buat. Kalau seandainya awak
bulekkan haramnya tentu nani haji sebelum tiba bang syariah tak ada nasa haji seorang lalai itu jadinya. Sebab kita naik haji kan pakai ijazah bang. Jadi yang lah naik haji sebelum ada bang syariah, kalau terpaksa hajinya tidak sah sedoalahnya nih. Sehingga tidak sepakat ulama, karena ada yang mengatakan riba itu pembayaran berlebih apabila terjadi individu dengan individu. Si A berhutang ke si B, liamu membayar segitu dan B-nya mangkang. Tapi kalau individu dengan lembaga, orang yang ada di bank tu kan tak punya BT itu. Oh kepala banknya nanti mau gajinya. Orang kalau jadi seduit itu mau gajinya. Yang punya uang banyak yang berlebih itu kan lembaga. Lembaga yang pada akhirnya dari untung bersih itu nanti itulah digunakan untuk bayar gaji orang di situ, untuk bayar untuk bayar lampu kan begitu. Ada yang membawa ke situ. Riba di zaman Nabi itu individu antar individu. Umpamanya bupat menjampiti ke Buya Lizar, tidak ada bupatnya. Pion 10 ko bupat bayar sawaleh beko. Individu per individu. Tapi kalau kepada suatu lembaga kan tidak ada orangnya di sebelah. Di sebelah cuma ada kelompok satu organisasi yang masing-masing tidak memiliki uang itu. Ada yang berdalil seperti itu. Tapi ada yang bersikeras, oke lah, maka muncul bank syariah. Sistemnya adalah sistem kerjasama. Maka kerjasamanya, umpamanya dalam minjam tu, minjam piti, tu beliau tu, biarlah hambung beliau tu, bojua ke pak lihat. Pak beliau tu bara 1 juta, beliau tu 1 juta, ambo jua ke pak sawaleh. Jadi nasa waleh ko barata lu dapat bayar sebulan. Sebenarnya itu kan akal-akalan kan itu gaji orang. Kan akal-akalan secara sekilas. Nah, makanya dijawab sebenarnya praktek keduanya boleh dikatakan sama. Contoh, 2 pasang manusia. Kau buta si A si B, si A si B masuk ke dalam satu kamar. Kau sepasang-pasang bujang gadis gua, 2 pasang. Tiba dalam kamar itu mereka kerjanya sama. Akhirnya nanti hamilnya sama. Anak lahir sama-sama lahir. Sama sehat anaknya. Tapi hukum anaknya berbeda. Kenapa? Karena nanti masuk ke dalam setelah ijab kabul nikah. Dan seorang lain masuk lu nado ijab kabul. Kerajonnya samonya. Samo itu lu tiak tadi. Jadi akad kulah yang menjadikan halal tak halal. Apa bedanya celai? Nah, kalau tumbuh di bank syariah tadi, labo sama balabo, rugi sama rugi. Kan ada itu. Kan tidak ada orang yang ingin rugi. Makanya sampai hari ini kedua-duanya tetap dihidupkan oleh pemerintah. Yang mau syariah silakan, yang berpaham tetap kepada konvensional silakan. Termasuk individu-individu tertentu, termasuk Buya Lizar, nyerekingnya ada di kedua-duanya. Sebab ada orang yang masih tetap memakai konvensional, ada yang sudah kepada syariah. Sementara Buya Lizar berubah dengan keduanya. Iya dong. Amadil itu. Jadi itu sebagai contoh saya biar raso taluiti abui nan di Bali jauh nan di Cilok samo. Kan seperti itu. Samo. Cuman hukumnya yang berbeda. Semuanya tadi pasti akhirnya itu. Sabo yang ndak asli lamo jelambe akan nampak ketidakasliannya. Kalau tarik leka secara halusnya dalam meramaikan masjid tadi. Kalau nan sampai kepada habitat a'maluhum, ia lungganya, hilangnya tu. Kunyang dek kuni, masjid dek garam tu jadi. Kunyang dek kuni, masjid dek garam. Tapi kalau memang betul-betul imannya yo datang dari dalam, contoh ini Rasul, dia di lapangan kantin, disuruh kerek de Japang ke matahari, kerek nyotagak seorang, abah bucik kukunya kah, cik limo dulu, kerek ndak, bucik ka limo lagi, Allah 10 ada bucik ndak jauh mau tunduk ada, kecil zero rasanya ada bucik kau apa kau kuku, jalan tuang sekate Nabi padianya lah. Ndak je dah. Tu nang kuat. Akhirnya biarlah lepas lah kayak itu ndak mau terusnya dibunuh ibu lo aja. Nah, sampai di lokasi di jembatan basi tanya orang.
ndak sakit aku ndak je. Ndak sakit ndak ada terasa sakit je. Padi rasa gigi sama isengnya je. Padahal tangga aku sado tu. Ha, tu yo tu. Li talok di bahasa itu. Ha, je leh pak. Ah tu yo. Ada kau ni tak saketik sejanya dan habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Orang yang seperti ini ia kekal di dalam neraka. Akunya Pak Ibu. Namun apakah kita akan bisa masuk golongan istiqomah atau tidak? Nasawananya tiangnya di awak. Batiangnya di awak. Ada i'tikad baik. Sama jo olahraga. Karena terus kita paksa, ujung-ujungnya menjadi terbiasa. Nah, sebab manusia itu memang makhluk sensitif. Memang pada awalnya gak baik, tapi awak karen agak menjadi terbiasa. Sama aja jago subuh. Baik, tapi kalau sudah biasa, dulu awak jago berdoa Arab itu kelipangan. Betul tak? Dulu aja jago berdoa Arab itu. Ya. Kadang awak lo nggak alarm tu, awak lah selesai alarm tu bunyi baru. Cuma untuk berjaga-jaga saja kan begitu. Ambo pukul 4 tu otomatis tu. Kadang 4 kadang 10 lah. Jam baras lah lo. Nah pukul 4 tu tetap jago. Cuma agak dibantu je lah. Umpamanya bos sedang di Padang. Harus tiba di Bukit Tinggi. Awak subuh barakah sebelum subuh. Tu wek alarm 2:30. Tapi ya sebut 2:30 nak biasa. Tapi kalau ada pukul ampe, tidak ada dalam awak, surang sini lah. Otomatis lah, tak buat lalu lah itu. Nah, kalau kebiasaan model tu, tak buatnya dia dalamnya kali-kali surang sini. Sudahnya tagak sini. Itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi bisa kita istiqomah itu. Bahasa alhamdulillah juga istiqomah apa? Solat 2 kali istiqomah. Bagus tu. Model tu. Tapi kalau tak sekali kau tak ada, 2 kali kau sedang tak dulu leh satu. Jadi diri aku siang kawaknya. Nah model tu. Nah, am hasibtum, apakah kamu mengira antut suraku bahwa kamu dibiarkan saja walamma ya'lamillah sebelum Allah mengetahui alladzina jahadu orang-orang yang berjihad minkum dari kamu walam yattakhidhu dan tidak mengambil min dunillah selain Allah wala rasulih dan rasulnya walal mu'minin dan orang-orang mukmin walijah sebagai teman setia. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap yang kamu lakukan. Makana lil musyrikin, tidaklah wajar bagi orang musyrik ayya'muru masajid Allah, bahwa mereka memakmurkan masjid Allah syahidina ala anfusihim, mereka menampakkan atas diri mereka bil kufri, sikap kekafiran. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu gugur amal-amal mereka. Wa finnari hum khalidun, dan dalam neraka mereka kekal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.